Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5, pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami ya. Dan tentunya buku ini sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan di bab 2 ya. Bab 2 itu tentang norma dan aturan, tepatnya soal ayo berlatih di halaman 51 ya. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Pasangkanlah tindakan berikut dengan manfaat yang diperoleh dari penerapan norma dan aturan yang ada di sekitar. Hubungkan dengan garis. Nah, di sini ada tindakannya, kemudian sini ada manfaatnya ya. Nah, ini sudah saya hubungkan sekalian ya. Yang pertama, patuh dan taat pada nasihat orang tua, itu manfaatnya apa ini? Anggota keluarga dapat hidup rukun, ya itu ya. Kalau kita mematuhi nasihat orang tua, maka keluarga kita menjadi rukun. Yang kedua, menghormati adat istiadat di tempat yang dikunjungi. Ya, misalnya kita berkunjung kemana? Ke Bali misalnya ya. Kemudian di sana adat istiadat kita patuhi, maka manfaatnya apa? Masyarakat setempat merasa senang dan ramah pada wisatawan. Nah, kalau kita mematuhi adat istiadat, maka tentunya masyarakat akan senang, bahkan ramah ya kepada kita yang berkunjung atau wisatawan. Kemudian yang ketiga, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, maka kalau kita mematuhi peraturan lalu lintas, manfaatnya apa? Jalan menjadi aman dan lancar karena semuanya tertib ya. Ada aturan, misalnya ada lampu lalu lintas ya, merah, semuanya berhenti. Nah, maka tentunya perjalanan akan menjadi lancar ya, yang hijau bisa lewat. Nah, itu. Tapi beda kalau misalnya walaupun merah semuanya ingin lewat, akhirnya malah jalannya jadi macet. Kemudian yang berikutnya, orang tua mengajarkan adat istiadat kepada anak. Manfaatnya, adat istiadat menjadi terjaga ya. Jadi kalau anak-anak diajarkan oleh orang tua lah, orang tua itu juga diajarkan pastinya orang tuanya sebelumnya, maka adat istiadatnya akan menjadi terjaga dan lestari ya. Kemudian yang terakhir ini untuk soal nomor 1, ada tindakan gemar membantu tetangga. Kira-kira manfaatnya apa? Nah ini, hidup rukun di masyarakat ya. Jadi kalau kita menolong tetangga yang kesusahan ya, tentunya kita bisa menjadi lebih rukun karena tentunya kita dalam hidup bermasyarakat itu tidak bisa lepas dari yang namanya tetangga. Kita harus saling tolong menolong, bantu membantu. Lanjut ke soal berikutnya nomor 2 ya. Apa norma yang dilaksanakan pada gambar-gambar berikut? Lingkarilah kata di dalam kurung yang menjadi jawabanmu. Setelah itu, tulislah manfaat tindakan tersebut. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Ada seorang anak yang memasukkan uang ke dalam kotak amal. Nah, tindakan yang dilakukan yaitu memberi donasi ke kotak amal atau memberi bantuan ke kotak amal. Norma yang dilaksanakan, nah ini berarti kaitannya adalah norma agama. Kita lingkari yang norma agama ya. Nah, manfaat tindakan pada gambar itu apa? Ini, melatih kepedulian dan masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu ya. Kita peduli ya. Kalau kita memiliki uang lebih ya, kita bantu, kita masukkan ke kotak amal ya, maka itu menunjukkan kita peduli kepada orang lain, dan tentunya orang lain atau orang yang membutuhkan dapat terbantu. Lanjut untuk yang bagian B. Lah, ini ada seorang anak yang sedang membeli di toko ya. Ternyata diberikan uang kembaliannya lebih banyak ya, kebanyakan. Nah, uang kembaliannya terlalu banyak Bu. Lah, ini anak ini adalah jujur ya. Jadi tindakan yang dilakukan memberikan uang kembalian yang berlebih. Misalnya kembaliannya harusnya 5.000 tapi dikasih 10.000. Anak tersebut bilang, Bu maaf ini uang kembaliannya ternyata kelebihan. Nah, berarti norma yang dilaksanakan adalah norma
kesusilaan ya, kita kasih tanda atau kita lingkari yang norma kesusilaan. Manfaat tindakan pada gambar, nah berarti terbiasa jujur dan semua orang mendapat haknya dengan baik ya. Kalau kita mulai dari kecil ya jujur, maka hal tersebut menjadi kebiasaan kita dan tentunya orang lain juga akan mendapatkan haknya dengan baik. Nah, ini jadi ibunya juga tidak rugi ya kalau dikembalikan lagi kelebihan uang tersebut. Itu ya untuk Ayo Berlatih di halaman 51 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya dari buku ISPS Pendidikan Pancasila kelas 5, tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.